nggak begitu cedera, tapi bukan yang begitu berat lah. Maksudnya kan kalau lu kan sampai harus operasi segala macam kan ya. Vakum ya. Biasanya yang bikin vakum, traumatik segala macam gitu kan. Itu terjadi Yang sama beratnya. nih ya, kalau ngomongin hal itu ya, sebenarnya gua itu beratnya adalah ketika gue divonis untuk operasi sih. Kayak gua tuh ya anak SMA yang lagi mau ngejar cita-cita kan, mau tanding Pokari, ya kan, terus lulus SMA mau masuk sekolah pilot dan lain-lain kan. Kayak gua tiap hari jalan harus pakai tongkat ke rumah sakit. Terus divonis tiba-tiba harus operasi dan lain-lain tuh kayak sedihnya. Kayak pertama lu dicoret dari tim itu udah pasti kan. Kedua tiba-tiba lu harus masuk meja operasi yang mungkin banyak yang bilang kayak iya ruang operasi itu dingin banget dan serem banget. Itu gue harus bilang itu beneran kayak gitu. Tapi kalau serem gue nggak tahu ya, serem sih maksudnya relatif lah. Tapi kalau dingin, iya dingin banget. Suasananya itu dingin banget. Tapi untungnya dokter gue baik sih, kayak udah pipi gue bahkan dielus-elus anjir sama dokter gue, kayak santai aja. Ditabuk kan, ya tak santai aja. Pak santai aja. Saya tegang gitu. Halus pak ya. Pak ya. Akhirnya divonis harus operasi. Di situ gue ingat kok, pas divonis harus operasi tuh gue nangis di ruang dokter itu. Kayak kan duduk di tempat periksanya kan, mak bapak gue duduk di depan dokternya. Kayak ya bu, pak ini kayaknya sih si Eca harus operasi sih kalau kayak gini kondisinya, karena kalau lihat dari hasil ronsen gak ada masalah, tapi hasil MRI-nya ligamennya putus dan lain-lain, jadi harus operasi gini-gini. Kecuali kalau si Eca mau jalan selamanya pakai tongkat. Cacat selamanya dong. Iya, tadinya tuh gue kayak kan gue merasa bersalah kan ya ke emak bapak gue gitu loh. Kayak gue batu nih dibilangin, mak bapak gue udah bilang kayak udahlah kelas 3 lu nggak usah main lagi gitu loh, udah fokus mau ujian masuk sekolah pilot dan lain-lain, siapin dan lain-lain lah pokoknya. Gue batu kan, kayak masih mau ini kesempatan terakhir mam, habis ini aku belum tentu tahu lagi kapan bisa dapat kesempatan main di Pokari, atau ini udah lama-lama aku tunggu-tunggu gitu loh. Ya udah akhirnya mah gue ngasih kesempatan lah, ternyata begini kan. Terus gue kayak menyesal gitu. Di hari itu gue campur aduk lah pokoknya hari itu pas gue divonis harus operasi. Udah nangis lah pokoknya. Terus sama bapak gue cuma bilang kayak ya udahlah, maksudnya lo harus kuat lah jadi cowok, jangan apa ya, lu udah tahu resikonya, lu udah ambil, lu tahu kan shit happens kadang terjadi, ya udah ini lagi shit happens, lo harus kuat jadi cowok gitu loh. Iya. Itu. Terus kalau ngomongin cedera yang bikin vakum terus bikin turun performa sih itu pasti lah ya. Tapi gue sih merasa karena sekarang udah beda mainnya juga, gue sih masih orientasi mainnya beda ya. Iya, kayak ya udahlah, maksudnya gue masih di gua yang sama dengan cara gue bermain, tapi mungkin ngototnya pun masih sama sih. Gue hantem-hanteman juga masih hantem, cuma lebih bisa jaga diri aja. Iya, kayak tubuh gue melakukan gerak refleks yang melindungi bagian gue yang pernah trauma gitu sih. Iya. Dan hal terberat dari ACL surgery itu bukan surgery-nya, tapi post surgery-nya menurut gua. Karena kalau lu habis operasi terus lu harus fisio kan, kayak banyak yang kayak patah tulang apa harus, iya gue juga fisio kok Ca, tapi nggak setrauma lu atau gimana. Iya, lu harus rasain dulu yang gue rasain gitu. Gue bukan membandingkan ya, tapi gue selalu ngajarin ke orang, oh ya kalau patah kaki ya harus semangat sih, jangan nyerah gitu sama keadaan, karena kalau lu nyerah ya lu nggak akan sembuh gitu loh. Karena itu terjadi sama gue, anjir, gue pernah kayak udah selesai operasi nih, gue udah bisa main bola lagi dong.
Tapi kok tiba-tiba pas selesai operasi kakinya sakit banget, jalan masih pengkor ya kan. Kayak gitu-gitu. Habis itu bahkan gua harus belajar jalan tuh udah sebulan lamanya loh. Gua seminggu 2 kali fisioterapi untuk belajar jalan. Apa 3 kali gitu seminggu. Itu buat balikin gua jalan doang tuh. Belum lari, belum apa. Kalau lu nggak kuat mental sih, nggak kuat mental, wassalam tuh ya. Iya, udah lewat itu. Kayak maksudnya lu bisa tiap hari nangis. Untungnya gua kayaknya masih kayak ya udah yuk Cak, masih bisa yuk. Gua akhirnya di rumah gua nambah sesi latihan sendiri dan lain-lain gitu loh. Karena nggak tahu kenapa sih gua masih berharap gua masih bisa main saat itu ya, tapi baik lagi ya. Pas sebenarnya Desember tuh gua sempat main tuh di kelas meeting akhirnya, tapi sama guru gua diberhentiin kayak jangan main dulu. Ya udahlah, kita stop aja. Akhirnya gue vakum tuh, benar-benar vakum sampai ke Cina gue baru main lagi. Oh iya, main pertama lagi di Cina lagi. Iya. Soalnya. Karena emang sih lu kalau cedera lutut tuh yang lu rasain nanti kan lutut tuh emang penyambung semuanya ya kayaknya. Lu bakal ngerasa nggak enak banget sih kalau lu sampai cedera lutut. Itu pokoknya banyak yang orang bilang kalau cedera lutut tuh hantu pemain sepak bola lah semua. Ya benar sih, semua atlet sih. Kalau udah cedera lutut tuh udah repot deh. Jangan sampai lah. Gue berharap nggak ada yang pernah cedera lutut sih, orang-orang sekitar gue. Iya. Aminin aja dulu ya kan, biar terhindar. Iya. Terus kalau masalah mental ya baik lagi ke orangnya sih. Mungkin karena ajaran mak bapak gue dari kecil juga kali ya. Jadi gue bisa laluin dengan baik. Ya pertolongan Tuhan juga sih. Banyak orang yang sayang sama gue juga. Gue bukan orang yang suka dijenguk di rumah sakit kan. Tapi tiba-tiba banyak yang jenguk. Teman-teman sekolah gue pada datang. Lu orang pada datang waktu itu tiba-tiba gue nggak tahu. Gue enggak sih Cak. Lu nggak datang ya? Iya, teman-teman gereja mungkin ya. Gue nggak datang. Kojere gitu-gitu, gue kaget kan, teman-teman gue udah pada ngomong mau datang. Kojere kok tiba-tiba datang anjir. Gitu. Terus teman-teman mak bapak gue juga datang, si Om Lukman datang. Oh iya. Om Lukman sama istrinya. Gue dari nggak kenal istrinya jadi kenal di situ tuh. Oh iya. Om Lukman datang, terus siapa lagi ya? Om Jono datang. Iya soalnya kan bapak malu ini kan. Om Yahya datang, iya. IR4 kan? Iya. Kapiter gue ingat banget sih Kapiter datang pertama sih. Om Yahya. Nggak jauh, iya nggak jauh, itu dekat banget. Dekat banget itu. Rumahnya dia sama rumah sakitnya nggak jauh soalnya. Gue juga kaget. Gue baru sadar juga nggak jauh. Om Yahya, Tante Marsha tuh nemenin gue operasi pokoknya, nungguin. Pas gue baru balik ke kamar, Kapiter tiba-tiba udah di situ. Gue nggak bisa buka mata tuh karena anestesi kan. Kalau buka mata muntah gue. Kapiter cuma ngomong kayak Kapiter, gue ingat banget ya kayak apa ya, kayak ngelus-ngelus gitu doang lah. Ya udah selesai nih Ca, nih Kapiter dateng gini. Yeah. Thank you Kak. Gue buka mata udah nggak bisa tuh, mabuk anjir. Udah mabuk gitu ya. Jadi teman-teman berhati-hati kalau bermain ya, semua ada batasnya. Teman-teman boleh, tapi tapi apapun teman-teman. Pasti ada resikonya lah Cak. Betul itu betul sekali. Kayak kita pemain bola resikonya ya itu. Iya, terus kalau teman-teman yang bawa motor ya kan, ya resiko di jalan pasti ada. Benar. Cuman kan kembali lagi kan dari kitanya lagi untuk berhati-hati. Betul. Shit happens akan selalu datang, tapi ya kalau kita bisa prevent, kita lakuin sebisa kita, tapi akan terjadi tetap gitu loh. Gue jatuh dari motor 2 kali anjir.
Iya, motor 2 kali. Ya untung lah dari kayak gitu gue sekarang mulai belajar. Udahlah maksudnya. Udahlah gitu ya. Iya, maksudnya shit happens akan datang, tapi kalau kita prevent, at least kita nggak merasa bersalah sama diri kita gitu loh. Iya. Ya udah, artinya nih shit happens bukan karena kelalaian gua. Gitu. Oke, balik ke pertanyaan. Kalau bahasa kerennya not my day saja ya. Oh anjay, iya bener. Balik ke pertanyaan tadi, sepatu yang apa? Giliran gue berarti nih. Iya, giliran lu sepatu yang paling berkesan. Yang F50 Messi itu ya. Iya, itu salah satunya, itu zaman SMP lah. Nah, habis itu gue punya Adidas Predator yang ungu, Cak, tau nggak? Yang ungu. Adidas Predator putih ungu, Adidas Predator putih ungu. Yang tahun berapa ya? Lethal Zone. Sebelum Adidas itu, yang sebelum Lethal Zone pokoknya. Nggak tahu lagi. A few moments later. Oh iya, tahu gak? Ya. Predator UCL nih, yang Liga Adi Champions Power ya? Adi Power bukan? Nah iya betul, Adi Power. Ya. Nah, yang Adi Power ini tuh dia ada 2 kasta, Cak, yang murahnya sama yang mahalnya. Beda. F50 juga ada tahu? Ada ya, bener-bener. F50 tuh ada yang F5-nya ya? Iya, pokoknya F10-nya. Iya, F5 F10-nya. Satu ada bantalan, satu enggak. Iya, pokoknya waktu itu gue beli ini yang versi uppernya lah, yang versi mahalnya. Terus abis itu Lethal Zone gue sempet pakai deh kayaknya. Ya sempet pakai. Tapi yang paling gue suka justru Puma yang belang, Cak. Oh, yang pink sama biru ya? Yo, itu keren banget, parah. Itu pada zamannya keren sih. Terus dia baru pertama yang belang kan? Iya benar. Dulu kan orang kalau mau belang harus beli 2. Piala Dunia berapa ya? Bener lagi. Itu Piala Dunia 2014 kayaknya, yang pas di Brazil itu. Oh iya benar, 2014. Nah itu gue pakai buat SMA tuh. Iya. Gue dulu mau beli, cuma duit SMA, duit jajan saya dikit ya. SMA itu sepatu terakhir lu Puma itu? Puma itu, iya. Enggak, ada satu lagi, Adidas. Aduh, yang waktu itu gue beli pakai voucher MAP yang dari Kanata, Cak, inget banget gue. Oh, itu SMA ya? Adidas. Itu SMA kelas 3 akhir lah. Karena abis itu masih gue pakai buat kuliah soalnya. Terus pakai di kuliah. Dulu kita dapat MAP ya, gokil juga. Adidas apa tuh? Ya, yang paling berkesan yang mana? Berarti apa semua yang berkesan? Kalau gue sih, ya semua sih berkesan ya. Cuman yang paling gue suka ya itu yang si Puma yang belang itu. Oh. Karena gue suka model-model yang aneh aja. Ya. Tapi gue juga suka sih dulu Puma yang belang itu. Ada satu Evo Power belang juga, tapi pink kuning gitu. Oke, gue tahu deh, tapi rada lupa. Iya, gue suka juga yang itu, cuma udahlah, gue kayaknya sepatu cukup yang ada aja. Ya, gue sih sama kayak lu sih sebenarnya, berkesan semua, cuma ya kalau dibilang yang paling topnya ya yang pas gue lagi peak-peaknya aja pas SMP itu. Itu kayak setiap upacara kan kalau di sekolah gue kayak dibacain kan juara, iya, habis juara ini. Karena upacara di sekolah gue kan setahun paling 3 kali kan. Udah banyak tuh pialanya. Jarang ini, Cak. Thank you semua sudah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And we'll see you on the next video. Bye-bye.